Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Permisi, paket. Ucap suami yang bernama Hendra menyamar jadi kurir usai pulang dari kerja dinasnya di luar kota. Dia menyamar menjadi kang paket dan memarkirkan motornya di luar halaman dan memakai baju ala-ala tukang paket. Pintu pun terbuka dan muncullah seorang wanita yang tak lain adalah istrinya Hendra yang bernama Ismi. Dia tidak sadar bahwa itu adalah Hendra suaminya karena suaranya dia buat-buat. Ini mbak ada paket. Paket apa ya mas? Perasaan saya tidak beli barang online, tanya Ismi heran. Namun di bungkusan paket itu tertera bahwa isinya adalah beberapa kosmetik yang biasa dia pakai. Namun Ismi ini merasa dirinya tidak pernah order pesanan itu. Namun Hendra bilang kalau memang ini adalah alamat rumahnya dan bayarnya juga sistem COD. Kala itu nominalnya sampai 700 ribuan. Tapi saya lihat di sini alamatnya mbak, dan ini juga bayarnya pakai sistem COD. Kala itu, Ismi mengira kalau itu mungkin kelakuan suaminya. Tapi kenapa harus COD? Jadinya kan Ismi yang harus tebak dulu. Akhirnya dia pun terpaksa masuk untuk mengambilkan uang untuk membayar paket itu. Ya udah mas, tunggu ya, saya ambilkan uang dulu. Setelah Ismi kembali ke depan dan hendak menyerahkan uang itu, tiba-tiba saja Hendra mendadak menarik Ismi untuk masuk ke dalam dan menutup pintunya. Pokoknya ala-ala penjahat gitu. Hah? Siapa kamu? Lepas! Kala itu Ismi refleks panik dan mengambil sapu yang ada di dekatnya dan langsung memukuli Hendra. Kamu siapa? Jangan macam-macam ya, atau saya akan teriak biar kamu dikeroyok warga. Akhirnya segera Hendra pun membuka identitasnya dan minta ampun sama Ismi. Ismi pun terkejut dan akhirnya ketawa ketika melihat suaminya kesakitan akibat dipukulinya. Ampun mbak, ampun, ucapnya kala itu suaranya masih dibuat-buat. Mas Hendra, kamu ngapain sih mas? Aku kira perampok atau penjahat tahu. Ya maaf, aku kan mau ngasih surprise buat kamu. Ini buat kamu. Ucapnya kembali ke suara yang normal. Ya ampun mas, pakai nyamar-nyamar segala sih. Ya udah makasih ya mas. Iya sama-sama, aku mau masukin motor dulu ya. Dalam hatinya istrinya berpikir salahnya sendiri bikin panik bini sendiri. Dan setelahnya Hendra pun langsung membawa motornya yang masih ada di luar halaman. Sementara Ismi kemudian menyiapkan minuman untuk Hendra. Dia masih tertawa akibat ulah suaminya barusan. Hendra dan Ismi adalah sepasang suami istri yang mana usia pernikahan mereka masih 1 tahun. Hendra ini kerja di sebuah kantor peruangan dan kadang mendapat tugas keluar daerah untuk mengecek cabang yang ada di daerah lain. Karena kebetulan Hendra ini adalah karyawan kepercayaan bosnya. Sebenarnya ada cerita sedih sebelum mereka ini menikah. Dulu Ismi ini sempat hampir bunuh diri gara-gara disakiti mantannya. Entah ada masalah apa dengan mantannya itu, hingga sampai membuatnya depresi dan hampir kendat. Namun untungnya kala itu Ismi kenal sama Hendra dan Hendra membantunya untuk sembuh dari luka lamanya itu. Hingga akhirnya mereka nyaman dan kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan semenjak itu, Ismi udah gak pernah mikirin mantannya lagi dan tidak pernah sekalipun ketemu dengannya. Beberapa saat kemudian, Hendra pun duduk di ruang tengah sambil nonton TV. Dan kemudian Ismi datang membawakan minuman untuk suaminya. Ini mas, silakan diminum. Makasih ya dek. Saat itu mereka pun ngobrol-ngobrol berdua menceritakan kesehariannya masing-masing. Singkat waktu, malam harinya, saat mereka makan malam bersama, Hendra bilang kalau minggu depan akan dinas lagi keluar daerah. Oh iya dek, minggu depan kayaknya aku dinas lagi di luar kota. Berapa hari mas? Nginap dek, sekitar 4 hari di sana. Tapi beneran kerja kan mas, bukan macam-macam. Loh kok kamu nanyanya gitu sih dek?
Kamu gak percaya sama aku? Percaya mas, tapi kan... Udah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Aku itu kerja dan setia sama kamu kok. Kamu tenang aja. Iya mas, maaf ya. Setelahnya mereka pun melanjutkan makan malam kembali. Dan usai makan malam mereka menikmati malam berdua sambil nonton televisi berdua. Sesekali bercanda dan juga bercerita satu sama lain. Dan tiba-tiba saja Hendra minta dipijit karena terasa pegel semua badannya. Dek, tolong pijitin kaki mas dong. Mas pegel semua nih. Iya mas, ini. Gimana mas, enak gak pijitan aku? Ucapnya kemudian. Enak banget dek, ini malah lebih enakan badannya. Dan setelah beberapa saat, mereka pun kemudian memilih beranjak ke kamar untuk istirahat karena sudah larut malam. Esok harinya, usai sarapan bareng, Hendra lanjut berangkat ke kantor sedangkan Ismi ini menuju ke kiosnya. Dek, aku berangkat kerja dulu ya. Iya mas, hati-hati di jalan ya. Mereka pun saling pamitan seperti biasa. Ismi mencium tangan Hendra dan Hendra pun dengan mesra mencium keningnya Ismi. Kamu mau langsung berangkat ke kios? Iya mas, lagian udah selesai semua urusan rumah. Ya udah kalau gitu aku anterin aja sekalian. Gak usah mas, nanti kamu terlambat. Aku sendiri aja. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa bilang. Iya mas. Ismi ini tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Dia punya sebuah kios yang dimodali oleh suaminya. Dia jualan baju sekolah di pasar. Ismi sendiri yang minta karena dia bosan kalau hanya di rumah mulu gak ngapa-ngapain. Dan setibanya di kios, Ismi langsung bebenah dan menunggu pelanggannya datang. Usahanya itu lumayan laris karena apa yang dijualnya juga tidak hanya asal-asalan, tidak hanya mengikuti tren-tren saja yang bisa redup kapan saja, melainkan memang kebutuhan bagi ibu-ibu yang punya anak dan mau menyekolahkannya. Jadi yang dijual oleh Ismi ini bukanlah kebutuhan yang hanya musiman. Ketika menjelang siang, beberapa ibu-ibu datang ke toko untuk membeli seragam. Ada yang alasan anaknya baru sekolah, ada juga yang alasannya mau ganti. Silakan bu, mau nyari yang apa? Semuanya mbak, yang umumnya. Soalnya ini anak saya baru mau masuk sekolah. Ya udah bu, saya carikan dulu ukuran yang pasnya ya bu. Lalu Ismi pun mencarikan ukuran seragam yang pas untuk anaknya ibu itu. Ini bu, dicoba dulu, pas nggak di anaknya? Terkadang ada juga yang beli karena pakaian lama sudah gak muat. Ismi pun dengan ramah melayani para pembelinya itu. Sementara kala itu Hendra di kantor, dia tiba-tiba mendadak mendapat job tambahan dan mungkin hari ini akan pulang lembur. Dia mengabari Ismi kalau dirinya mungkin akan pulang rada malaman dan menyuruh Ismi untuk makan saja duluan. Setelah selesai melayani ibu-ibu tadi, Ismi dikejutkan dengan HP-nya yang berbunyi. Segera dia pun langsung mengangkat telepon dari suaminya. Ada apa mas? Tumben jam segini telepon. Aku cuma mau ngabarin dek, kalau aku hari ini dapat job tambahan dan kayaknya pulangnya rada lembur. Nanti kamu makan dulu saja ya, gak usah nungguin aku. Oh gitu, iya udah mas, gak apa-apa. Kalau gitu aku lanjut kerja lagi ya dek. Setelahnya sambungan telepon mereka pun terputus karena Hendra memang hanya ingin mengabari hal itu saja. Ismi sembari menunggu pembeli yang datang lagi, dia pun makan cemilan yang sudah dibawanya dari rumah. Sementara di tempat Hendra ini di kantornya terkenal tekun kerjanya dan itulah yang membuatnya jadi kepercayaan bosnya. Dan Hendra ini orangnya amanah dan juga tanggung jawab dan itu merupakan pribadi baik yang dimilikinya. Sementara di pasar, Ismi yang sedang rehat sambil membaca pesan dari Hendra, dia merasa bersyukur banget menjadi istrinya Hendra. Sebenarnya dirinya itu masih menyimpan rahasia kelam yang dialaminya sama mantannya dulu, yang bahkan Hendra belum tahu. Karena Hendra ini benar-benar tulus sama Ismi dan tidak memperdulikan masa lalunya. Hendra hanya berharap kalau Ismi kini telah mencoba jadi dirinya yang terbaik dan berusaha berbakti pada suaminya. Namun usai 1 tahun yang begitu tenang dan bahagia, mendadak pada hari itu, Ismi mengalami hal yang tidak diharapkan.
Dia mendadak menjumpai mantannya yang dulu menyakitinya, namanya Tanto. Tanto saat itu tak sengaja sedang keliling pasar sama cewek barunya, mungkin. Setelah beberapa lamanya dia menghilang, mengapa dia harus muncul lagi di hadapannya Ismi, dan sontak trauma masa lalunya pun kembali teringat. Dan apesnya, Tanto malah melihat keberadaan Ismi yang ada di kios itu, dan malah mengajak ceweknya itu untuk menghampirinya. "Kita ke kios itu dulu yuk," ucap Tanto. "Ngapain sih?" "Aku pengen beliin seragam buat ponakan." "Oh gitu, ya udah yuk." Namun cewek barunya itu tidak tahu kalau Ismi ini adalah mantannya Tanto. Dan Tanto beralasan ingin membeli seragam buat ponakannya, padahal niatnya hanya ingin menggoda Ismi. Usai selama ini Tanto lepas tanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya dulu pada Ismi. Kini dia malah menghampiri Ismi tanpa merasa bersalah. Antara panik dan takut jadi satu kala Tanto tiba di kios miliknya. Dan kala itu Tanto menyuruh ceweknya untuk memilih baju ke bagian yang lain. Diam-diam Tanto mendekati Ismi dan membisiki dirinya. Tanto bilang bahwa Ismi tambah cantik dan tangannya nakal mencowel tubuh Ismi. Ismi hanya merinding seakan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. "Apa kau tak kangen denganku, ah? Aku kangen pengen tidur bareng denganmu lagi, Ismi. Bukannya dulu kau juga suka denganku?" bisik Tanto yang merayunya. Ismi tidak bisa berbuat apa-apa karena trauma ketakutannya kala itu kumat lagi. Dan untungnya kala itu si cewek Tanto ini langsung menegur Tanto yang mau menggoda Ismi. "Hei sayang, ngapain kamu di situ? Sini bantuin aku milih seragamnya, jangan malah godain mbak-mbaknya," ucap cewek itu. "Maaf ya mbak, emang ini orang kadang-kadang suka rada-rada kalau lihat cewek cakep. Mbaknya gak apa-apa kan?" imbu cewek itu sambil menjewer dan menarik si Tanto. Dan singkatnya setelah belanja selesai, Tanto pun akan pergi dari situ. Namun sebelum dia pergi, dia sempat berbisik pada Ismi. "Akan ku cari tahu di mana kau tinggal sekarang. Tunggu saja sampai waktunya tiba," ancamnya pada Ismi. Ismi yang mendengar itu makin tambah gemetar ketakutan. Tubuhnya mendadak lemes seketika. Akhirnya setelah itu Ismi pun mutusin untuk tutup kiosnya dan segera kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia pun langsung istirahat menenangkan dirinya. Bahkan dia sampai lupa makan sampai malam hari. Ismi hanya mengurung diri di dalam kamar karena takut dan terus kepikiran dengan ancaman dari Tanto tadi. Singkat waktu, Hendra pulang lembur sampai rumah pukul 8 malam. Dan kala itu, dia sekalian beli nasi goreng porsi 20.000 karena lapar banget. "Assalamualaikum." "Loh, kok belum dikunci ternyata?" ucap Hendra yang menekan pintu yang ternyata tidak dikunci. "Loh, kok sepi banget?" "Dek, kamu di mana?" teriak Hendra. Saat itu Ismi benar-benar tidak menyaut panggilan dari suaminya. Dia masih berada di dalam kamar dan mengurung dirinya. Setelahnya Hendra pun mencoba mencari Ismi ke dalam kamarnya, tapi pintunya itu tertutup namun tidak dikunci. "Dek, aku pulang," ucapnya saat membuka pintu. Namun dia terkejut saat mendapati istrinya meringkuk di kasur dan saat didekati badannya gemetaran. Terlihat matanya juga sembab. Sontak Hendra langsung melempar nasgor ke atas nakas dan langsung memeluk istrinya dan bertanya ada apa sebenarnya. Hendra benar-benar khawatir kala itu. "Loh, kamu kenapa dek? Kok nangis? Coba cerita sama aku ada apa?" Menyadari suaminya pulang, dia langsung memeluknya. Seketika air mata Ismi malah tambah menetes kembali. Hendra pun berusaha menenangkan Ismi dan bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. "Sudah dek, jangan nangis lagi ya. Kan sudah ada Mas di sini. Apa yang sebenarnya sudah terjadi sama kamu? Kok kamu sedih seperti ini? Coba cerita sama aku." "Aku ambilin air putih dulu ya, biar kamu lebih tenang." Ismi pun mengangguk dan duduk di kasur sembari menyeka air matanya yang mengalir di pipi. Saat itu Hendra segera beranjak ke dapur dan setelahnya dia kembali lagi ke kamar membawakan segelas air putih kemudian diberikan kepada istrinya. "Ini dek, diminum dulu biar kamu lebih tenang." "Makasih ya mas." Perlahan Ismi pun menghabiskan air putih yang sudah diambilkan suaminya itu.
usai sedikit lebih tenang, Ismi menceritakan kejadian yang dialaminya tadi di kios dan soal Tanto yang katanya mau mencari alamatnya dan akan menerornya. Hendra yang panik langsung bertanya apakah tadi dia diapa-apain di kios tersebut oleh si Tanto. Namun untungnya Ismi hanya diserang secara verbal saja. Sebenarnya kala itu, Hendra masih penasaran soal kisah kelam yang belum sempat diceritakan Ismi padanya. Namun dia menghargai Ismi dan tidak ingin memaksanya untuk cerita jika tidak mau. Bahkan Hendra bilang sama Ismi untuk lihat saja dulu jualannya di kios. Atau bila perlu, Hendra akan mencarikan kios lagi di tempat yang lain yang gak bakalan diketahui oleh si Tanto. Untuk sementara waktu, kamu lihat aja dulu di rumah ya. Atau aku mau carikan kios lagi di tempat lain, biar gak ketemu sama Tanto lagi. Tidak perlu mas. Mungkin aku rehat aja sejenak beberapa hari, jawab Ismi. Setelah suasananya mulai tenang, kemudian Ismi mendadak lapar dan saat ditanya dia ternyata belum makan. Ya udah, kalau gitu kita makan bareng aja ya. Ini untungnya tadi aku beli nasi goreng porsi banyak. Emangnya nanti kamu gak kurang mas? Udah gak apa-apa, yang penting kamu juga harus makan. Akhirnya dia pun makan bareng dengan Hendra yang tadi beli nasi goreng porsi 20.000. Dan setelah Hendra bebersih dan mereka duduk di ruang televisi, Ismi ini mendadak gelisah. Kamu kenapa lagi dek? Masih kepikiran soal Tanto? Udah kamu gak usah pikirin lagi. Saat itu, Ismi berpikir lebih baik memberitahukan rahasianya pada Hendra tentang semua yang telah dialaminya dulu. Mas, kayaknya aku harus memberitahu semua rahasia yang aku alami dulu sama kamu. Iya dek, tapi kalau misal kamu gak sanggup, tidak usah juga gak apa-apa. Aku tidak mau memaksa kamu. Mending kamu pendam dan lupakan saja. Biarkanlah masa lalu, yang penting kita mikirin masa depan kita. Saat itu Ismi langsung menarik napas dalam-dalam dan akan mencoba menceritakan masa lalunya kepada suaminya. Ismi tetap tegar. Ismi bilang bahwa Hendra harus tahu semuanya dan terserah nanti responnya gimana setelah mendengar cerita tersebut. Yang penting, Hendra bakal dengar kisahnya itu dari mulut Ismi sendiri, bukan dari orang lain. Yakni maksudnya adalah si Tanto, yang ditakutkan khawatir nanti jika Tanto ketemu suaminya malah bilang yang tidak-tidak. Kemudian, Ismi pun mulai bercerita. Dulu, Ismi ini memang naksir banget sama Tanto. Kala itu Tanto terlihat cakep banget bagi dirinya. Hingga usai hubungan pacaran mereka jalan 6 bulan. Dan kebetulan kala itu sedang pergantian tahun. Tanto yang kelihatan anak baik-baik baginya mendadak mengajak Ismi untuk jalan keluar malam tahun baru. Saat itu Tanto mengajak Ismi untuk ke taman dan melihat acara bakar kembang api di sana. Dan dia aslinya hendaknya pulang setelah acara kembang api selesai. Namun ternyata Tanto ini memiliki rencana busuk. Tepat setelah kembang api selesai, Tanto ini memberikan botol air mineral putih pada Ismi untuk minum karena haus katanya. Akan tetapi, ternyata di dalamnya itu sudah dicampur dengan obat tidur tanpa sepengetahuan si Ismi. Dan usai Ismi meminum itu, mendadak dia merasa pusing hingga akhirnya dia pun pingsan. Tanto langsung menghubungi teman sekongkolnya, yaitu Bowo, untuk datang ke lokasi. Dan mereka langsung membawa Ismi bonceng 3 menuju ke sebuah oyo. Dan setelahnya dengan tega, Tanto kemudian menyetubuhi Ismi dengan paksa. Kala itu Ismi belum sadar, bahkan setelah Tanto selesai pun, Bowo juga ikut gabung menyetubuhi tubuh Ismi. Sungguh tega sekali mereka berdua ini. Dan pagi harinya, Ismi yang baru siuman dia terkejut saat mendapati tubuhnya tak memakai apapun dan dia merasakan sakit pada bagian anunya. Dia juga mendapati Tanto dan Bowo yang terbaring di sampingnya tak mengenakan apapun. Ismi langsung menangis dan memukul Tanto kenapa dia tega melakukan ini padanya. Namun usai Tanto dan Bowo terbangun, mereka langsung membekap Ismi dan langsung mengancamnya. Jika dia berani macam-macam dan melaporkan kejadian ini, maka akan dipastikan Ismi akan mati saat itu juga. Dan bahkan mereka mengancam akan mengganggu orang tua Ismi. Ismi pun yang mendengar ancaman itu, akhirnya hanya bisa menangis serta ketakutan. Setelahnya Tanto dan Bowo pergi begitu saja tanpa merasa bersalah. Dan sejak itulah dia memutuskan hubungan dengan Ismi.
Dan pada akhirnya Ismi pun mengalami depresi berat. Dia tidak menceritakan pada orang tuanya dan hanya mengurung diri di dalam kamar. Dan entah suatu keberuntungan atau tidak baginya, dia tidak hamil usai dijamah 2 bajingan itu. Namun orang tuanya panik saat suatu hari mendapati Ismi hendak bunuh diri, namun berhasil dicegah oleh ayahnya yang hendak masuk membawakan makanan untuknya. Dan setelah kejadian percobaan bunuh diri itu, Ismi langsung diperiksakan ke dokter psikolog dan mulai sedikit membaik sejak itu. Hingga pada akhirnya, dia yang kemudian bertemu dengan Hendra dan kini sudah menjadi istri sahnya. Dan intinya pada ceritanya barusan itu adalah bahwa Ismi ini sudah gak perawan. Namun itu bukan kemauannya, melainkan ulah 2 bajingan busuk itu. Ismi pun telah menyelesaikan cerita masa kelamnya itu dengan air mata yang mulai merembes keluar dari matanya. Ismi tertunduk usai menceritakan itu. Dia mengira Hendra akan meninggalkannya usai tahu kebenaran dirinya. Sekarang kamu sudah tahu cerita kelamku, Mas. Aku pasrah kalau kamu mau pergi dariku. Namun ternyata tidak. Hendra justru memeluk tubuh Ismi dengan hangat dan berkata, "Terima kasih banyak kau sudah mau jujur padaku, Dek. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang kau pendam selama ini. Aku sayang padamu, sungguh. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Yang kusuka hanyalah dirimu yang sekarang. Dan aku berjanji, aku akan menjagamu dan tak akan membiarkan bajingan itu mengganggumu lagi. Entah sampai kapanpun," ucap Hendra tegas penuh makna. Ismi pun langsung nangis kejer saat didekap oleh Hendra. Dia bersyukur banget punya suami yang menerima kekurangan di masa lalunya itu. "Makasih ya, Mas. Kamu sudah sayang tulus dan menerima aku dan masa laluku. Aku bersyukur memiliki kamu, Mas." "Iya, Dek, kamu gak salah. Aku juga bersyukur banget bisa dapetin kamu. Udah ya, kamu lupakan saja masa lalumu itu. Dan aku akan selalu ada untukmu. Kamu jangan merasa sendirian." Ismi pun mengangguk menjawab ucapan suaminya yang menenangkan itu. Usai lebih tenang, Hendra perlahan menanyakan pada Ismi bagaimanakah rupanya Tanto dan Bowo. Apakah dia tahu? "Sayang, kalau boleh tahu wajah Tanto dan Bowo itu seperti apa ya? Aku penasaran, apa kamu ada fotonya?" "Bentar, Mas, aku coba cari di sosmed dulu, barangkali masih ada." Ismi heran kenapa tiba-tiba Hendra ingin tahu. Namun akhirnya Ismi mencarikan akun medsos milik Tanto dan kebetulan di IG-nya itu ada fotonya Tanto dengan foto si Bowo yang sedang foto bareng. "Ini Mas orangnya." Si Hendra pun melihat foto itu sambil mangguk-mangguk. Saat ditanya mau buat apa, Hendra bilang buat jaga-jaga saja, barangkali ada apa-apa. Dan dengan diam-diam Hendra mengingat akun yang tadi ditunjukkan oleh Ismi. Setelahnya mereka pun kemudian lanjut tidur karena sudah ngantuk dan lelah. Singkat cerita, minggu depan pun telah tiba. Hendra akan berangkat keluar daerah selama 4 hari. Dan dia meminta Ismi untuk di rumah saja, jangan ke kios. Dan Ismi pun nurut dengan suaminya itu. Pagi itu Ismi sudah bangun lebih pagi karena dia harus menyiapkan semua perlengkapan suaminya yang akan berangkat keluar kota. Ismi menata semua pakaian dan juga berkas yang sudah ditata Hendra semalam dan dimasukkan ke dalam tas. Setelahnya Ismi juga lanjut masak untuk sarapan. Sementara Hendra saat itu sedang tidur pulas karena Ismi tidak tega untuk membangunkannya. Soalnya Ismi masaknya sangat pagi sekali kala itu. Saat Ismi sedang masak nasi goreng, aroma harumnya itu tercium sampai ke dalam kamar suaminya. Sehingga Hendra pun langsung terbangun. Akhirnya dia bangkit dan menghampiri Ismi yang sedang berada di dapur. "Masak apa sih, Dek? Baunya enak banget." Mas, sudah bangun. Ini Mas, masak nasi goreng kesukaan kamu." "Ya udah, aku mandi dulu ya." "Iya, Mas." Saat itu Hendra pun segera beranjak ke kamar mandi untuk siap-siap. Dan beberapa saat kemudian Hendra yang sudah mandi dan pakai baju langsung menghampiri ke ruang makan. Dan mereka kemudian sarapan bersama. "Mas, itu sudah aku siapin semuanya. Tapi nanti kamu cek lagi ya, siapa tahu ada yang ketinggalan." "Iya deh, makasih ya." "Gimana Mas, nasi gorengnya enak gak?" "Enak banget dek, jadi pengen nambah nih." "Ya udah, ini nambah punya aku aja Mas." Gak usah dek, takut kesiangan nanti. Aku cek berkas dulu ya."
Kala itu Hendra yang sudah selesai sarapan langsung menuju ke ruang kerja untuk melihat berkasnya yang harus dibawa, takut ada yang ketinggalan. Sementara Ismi melanjutkan sarapan terlebih dahulu karena nasi gorengnya belum habis. Pukul 7 telah tiba, Hendra pun berpamitan kepada Ismi untuk segera berangkat. Dan dia memberikan pesan kepada istrinya itu untuk tetap jaga diri di rumah. Aku berangkat dulu ya dek. Ingat, kamu di rumah saja dan kamu gak usah ke kios dulu ya. Iya mas, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa jangan lupa langsung kabarin aku ya. Ismi pun menganggukkan kepala mengiyakan ucapan suaminya itu. Dan setelahnya Hendra pun segera beranjak pergi karena takut kesiangan. Singkat cerita, setelah Hendra sampai di daerah lain usai merampungkan kerjaannya dan sebelum kembali ke penginapan, Hendra menghubungi rekannya yang ada di situ yang bernama Ehsan dan meminta bantuan untuk mengantarkannya pergi ke suatu tempat. San, kamu sibuk gak? Emang ada apa Hen? Aku gak sibuk kok. Kamu bisa anterin aku gak? Mau kemana emangnya? Udah jawab aja dulu bisa gak? Iya bisa, kalau gitu kita ketemuan aja di taman ya. Setelah sambungan telepon mereka terputus, kemudian Hendra bergegas menuju ke sebuah taman yang sudah ditentukan oleh Ehsan untuk ketemuan. Hingga beberapa saat kemudian Hendra pun sampai juga di taman dan dia langsung mengajak Ehsan yang sudah ada di sana untuk pergi ke suatu tempat. Ya udah, yuk kita berangkat sekarang aja San. Di perjalanan Ehsan yang penasaran terus menanyakan arah tujuan mereka itu sebenarnya mau pergi kemana. Ini kita mau kemana sih Hen? Kita mau ke dukun San. Kamu tahu kan tempat dukun di daerah sini? Ya tahu sih, tapi mau ngapain? Aku mau nyantet orang dan membuat orang itu menderita San. Ah, emangnya kamu ada apa? Udah, pokoknya kamu kasih tahu aja San tempatnya. Ternyata Hendra ini minta diantarkan ke rumah dukun yang dikenal oleh Ehsan. Dia berencana akan membuat Tanto dan Bowo menderita lewat jalur persantetan. Dia tidak benci dengan Ismi, namun dia benci dengan Tanto dan Bowo. Setibanya di rumah si dukun, Hendra langsung menjelaskan semuanya dan menunjukkan foto Tanto dan Bowo yang sudah dicetak tadi. Kemudian Mbah Dukun pun langsung menerima foto yang diberikan oleh Hendra. Hendra minta sama si dukun untuk kirim santet pada Tanto dan Bowo agar anunya tidak berfungsi dan juga agar bengkak. Bah, saya minta dua orang ini santet biar anunya bengkak, bah. Ada dendam apa yang kau miliki sampai membuat mereka seperti itu? Sudah mbah, pokoknya lakukan saja. Mbah bisa kan? Itu perkara yang mudah, namun tidak murah. Kamu harus membayarku 6 juta untuk melakukan ritualnya. Kalau bisa, kamu bisa bayar pakai aplikasi Dana saja, ujar Mbah Dukun. Hendra kaget, begitu juga dengan Ehsan yang baru kali ini dia mendapati dukun yang pembayarannya via digital. Namun Mbah Dukun yang melihat ekspresi heran dari si Hendra langsung berucap, "Kamu jangan menganggap bodoh diriku. Meskipun aku sudah tua begini, aku juga tahu cara belanja online," ujar si dukun merasa tersinggung. Akhirnya Hendra pun manut saja dan menyetujui persyaratannya. Iya mbah, baik nanti saya transfer. Setelah sepakat, akhirnya mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya Mbah Dukun. Mbah Dukun langsung melakukan ritual sambil memegangi foto target dan mencampi-campinya. Lalu dibakar dan abunya kemudian dibungkus dengan kain mori putih. Setelahnya nanti kain itu akan dukun pendem di kuburan dan Hendra cukup terima beres saja. Ritualnya nanti akan saya lanjutkan. Kamu tinggal terima beres saja. Kalian sekarang boleh bisa pulang. Tapi beneran nanti beres kan, Mbah? Apakah kamu meragukanku? Iya, Mbah. Saya percaya kok. Kalau begitu, saya transfer sekarang ya, Mbah. Usai selesai transfer, Hendra dan Ehsan pun kemudian pamit. Kalau gitu, kita pamit pulang dulu, Mbah. Mbah Dukun pun menganggukkan kepala menjawab ucapan Hendra. Dia tadi baru sadar ternyata di ruangan dukun itu terdapat sebuah lampu lightning. Dan mungkin itulah yang dimaksud oleh Mbah Dukun kalau dia bisa belanja online. Dan mungkin dia beli lampu itu di aplikasi Oren.
Dan setelah kepulangan mereka, kemudian Badukun akan melakukan ritualnya kembali. Abu dari foto yang sudah dijampi-jampi tadi, kemudian dibawa Badukun menuju ke kuburan yang ada di dekat rumahnya. Dan sesampainya di kuburan, Badukun langsung menggali tanah yang kosong. Dan saat itu tiba-tiba kesiur angin kencang tiba-tiba datang dan membuat suasana malam itu semakin mencekam. Akan tetapi, Badukun tidak takut dengan hal itu karena dia sudah biasa dengan hal begituan. Apalagi dia juga berteman dengan sosok-sosok yang sangat mengerikan. Atau lebih tepatnya, dia bersekutu dengan setan. Kemudian setelah tanah itu digali, Badukun langsung meletakkan kain mori itu ke dalam galian tanah sembari dibacakan sebuah mantra. Dan setelah kain mori itu dipendam, tiba-tiba saja keanehan terjadi. Dari dalam tanah itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah asap putih tipis. Lalu Badukun menyiramkan sebuah air kembang 7 rupa yang sudah dijampi-jampi pada pendeman tanah itu. Asap putih yang keluar itu pun akhirnya menghilang. Dan setelah sudah selesai, beliau pun segera kembali ke rumahnya. Singkat cerita, 4 hari tugas di sana telah usai dan kini Hendra kembali ke rumah. Namun hal tak diduga nampak di hadapan si Hendra. Kala dia baru saja sampai di halaman rumahnya, dia melihat 2 orang pria sedang memegangi Ismi yang sedang mencoba untuk melepaskan diri. Ternyata kala itu, Ismi benar-benar diteror oleh Tanto dan Bowo yang nekat datang ke sana. Karena memang lokasi perumahan mereka itu sangat sepi orang, jadi nggak ada yang tahu. "Hentikan!" teriak Hendra dengan marah. Hendra langsung melajukan motornya dan menerjang salah satu pria itu yang ternyata adalah Bowo. Dia mengerang kesakitan usai terkejut ditabrak oleh motor. Setelahnya Hendra langsung melepaskan helm dan membantingnya ke wajah Tanto yang hendak menarik paksa Ismi. Dan Tanto pun akhirnya tersungkur ke tanah. "Brengsek, apa mau kalian? Pergi dari sini atau kubunuh kalian. Dan jangan berani-beraninya kalian mengganggu Ismi lagi." Akhirnya mereka yang takut nantinya para warga akan datang. Mereka segera kabur dari situ. Padahal mereka sudah mengira-ngira kalau Ismi ini sendirian di rumah. Mereka tidak menyangka kalau suaminya itu akan pulang hari ini. Ismi tubuhnya langsung lemas, dia gemetaran dan sangat trauma. Segera dia pun dibawa masuk dan dibaringkan di dalam kamar. "Sayang, kamu gak apa-apa, ayo kita masuk dulu." Saat itu Ismi dibaringkan di kasur. Hendra pun beranjak ke dapur untuk mengambilkan air putih untuk diberikan kepada istrinya. "Dek, ini minum dulu biar kamu lebih tenang." "Makasih, Mas." Setelahnya Hendra pun mencoba menelpon mamanya untuk datang ke rumahnya dan membantu untuk menenangkan si Ismi. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya mamanya pun telah datang. Segera dia langsung mengambil Ismi dan langsung menenangkannya. Ismi pun langsung menangis dalam pelukan mertuanya itu. Sementara malam harinya di tempatnya si Tanto, Bowo yang nginep di kosan Tanto yang merupakan markas tem-teman mereka berdua. Mereka masih mengeluh sakit akibat serangan kejutan Hendra tadi. Gagal rencana mereka yang hendak menyetubui Ismi dengan paksa lagi. Dan malam itu Bowo mau menginap di kosannya si Tanto. "Sialan, kita kok bisa gagal ya?" "Iya, padahal kita sudah capek-capek menyelidiki. Udahlah, mending kita minum aja biar gak pusing." Akhirnya mereka pun mutusin untuk minum alkohol karena sudah lelah dan pening. Ketika mereka sedang asik minum-minum, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara jendela yang terbuka dengan sendirinya. Sontak mereka pun langsung terperanjat, tapi dalam keadaan mabuk. Dan sesaatnya mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu. "Itu ada tamu, bukain," ucap Tanto. "Yaelah, ribet, ganggu aja," kata Bowo. Akhirnya Bowo pun berdiri dan membukakan pintunya. Saat pintu dibuka, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada seorang wanita yang sangat cantik sekali. Badannya semok, tepat berdiri di hadapan dirinya. "Wih, ada cewek cantik nih, mangsa kita." Tanto yang mendengar dan penasaran pun langsung keluar menemuinya. "Ada apa, Mbak?" "Saya mau tanya, apakah rumah ini rumahnya Tanto?" ucap wanita itu. "Saya sendiri, Mbak. Emangnya kenapa?"
Sesaat kemudian wanita yang berdiri di hadapan mereka tiba-tiba saja wajahnya berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, disertai dengan darah yang berlumuran di wajahnya serta rambutnya yang acak-acakan. Keduanya yang melihat itu langsung berteriak ketakutan dan langsung menutup pintunya dengan paksa. Napas mereka terasa tidak beraturan, meskipun kala itu mereka sambil merasakan kepalanya yang masih pening sekali disertai dengan pandangan yang berkunang-kunang. Hingga akhirnya mereka yang kelelahan karena mabuk-mabukan, mereka pun langsung ketiduran. Dan pada malam harinya, tepatnya menjelang tengah malam, saat mereka tidur di ruang depan usai sedikit minum-minum alkohol, mereka berdua memimpikan hal yang sama. Dan dalam mimpinya itu, mereka berada di sebuah ruangan yang gelap dan duduk berhadapan di kursi dengan keadaan tangan terikat. Mereka panik dan ketakutan kala itu. Tiba-tiba datang sebuah bayangan merah mendekat ke arah mereka dan nampaklah sosok kuntilanak merah dengan wajah yang berdarah dan tangannya penuh dengan nanah. Kuntilanak itu berkata, "Malam ini kalian akan menjadi mainanku. Akan kupuaskan kalian berdua." Setelahnya sosok Kunti itu mendekat ke mereka dan secara bergantian Kunti itu meremas anunya mereka hingga berteriak kesakitan. Mereka sangat menderita kala itu. Dan bersamaan dengan itu, mereka berdua terlonjak bangun dari tidurnya secara bersamaan dan langsung mengecek apakah yang terjadi barusan adalah nyata. Tato dan Bowo bangun bersama dan mereka sangat panik sekali, serta langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling. Napasnya masih terasa tidak beraturan, keringat pun membasahi bajunya. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Jika nyata mereka tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika dijamah tangan penuh nanah tersebut. Namun beberapa menit kemudian, Tanto dan Bowo merasa ada yang aneh dengan anunya. Dan saat dicek, mereka terkejut ternyata anunya menjadi bengkak. Bahkan secara tiba-tiba, tubuh mereka juga mengeluarkan bintik-bintik merah yang gatal sekali rasanya. Dan akhirnya malam itu mereka langsung bergantian untuk mandi. Mereka pun saling berebut kala itu karena tidak kuat dengan rasa gatal yang ada di tubuhnya. Hingga akhirnya Bowo dululah yang masuk ke dalam kamar mandi. Namun saat sedang berada di kamar mandi, Bowo ini dikejutkan dengan kemunculan sosok Kunti merah yang muncul dari dalam bak mandi. Sosok itu sama persis dengan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Dengan wajah yang penuh darah serta tangannya penuh nanah, baunya sangat busuk sekali. Sontak Bowo langsung berteriak. Dan karena lantai licin, Bowo yang panik akhirnya terpeleset dan kepalanya terbentur dengan kloset keras sekali hingga mengeluarkan banyak darah. Bahkan kala itu ia jatuh tersungkur dengan posisi wajah yang menghadap ke arah kloset. Dan dia tidak akan selamat jika tidak segera mendapatkan pertolongan. Sementara Tanto yang menunggunya di luar, dia tidak sabar. Namun dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara berisik dari dalam kamar mandi. Akhirnya dia pun langsung menghampiri ke kamar mandi. "Bowo, sudah belum?" Akhirnya karena lama, saat itu Tanto langsung membuka paksa pintu kamar mandinya. Dia terkejut ketika mendapati Bowo telah tergeletak dan mengeluarkan banyak darah. Dia pun panik dan langsung menghampirinya. Namun baru saja dia mendekat ke arah Bowo, sontak dari dalam bak mandi yang tadinya tidak ada apa-apa, tiba-tiba muncul sosok kuntilanak merah dengan rambutnya yang basah terkena air, membuat Tanto takut dan berlari tak pandang arah. "Kamu takkan bisa lari dariku," ucap sosok itu mengejek. Sontak Tanto langsung berteriak dan berlari meninggalkan Bowo di kloset. Dia berlari tergopoh-gopoh hendak keluar rumah tanpa melihat sekeliling. Namun kosannya yang dekat dengan pantura itu sering dilalui banyak truk dan juga kendaraan yang lain. Kala itu Tanto yang panik, dia tak melihat dan asal lari saja. Dia malah menuju ke tengah jalan raya dan tak sengaja dari arah samping ada sebuah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Dan pada akhirnya menabrak Tanto hingga dirinya itu terpental beberapa meter dan kepalanya pun membentur trotoar jalan. Bahkan mobil itu langsung banting setir dan menabrak sebuah tiang yang ada di pinggir jalan. Namun untungnya sopir mobil itu masih selamat. Namun tidak dengan si Tanto. Dia ditemukan telah tak bernyawa dengan darah yang mengucur di kepalanya. Saat itu warga langsung berdatangan untuk menolong korban kecelakaan itu. "Cepat panggil ambulan!"
Warga pun langsung menghubungi rumah sakit dan warga juga terkejut saat masuk ke kosan si Tanto yang kemudian mendapati Bowo yang juga tewas terkapar di kamar mandi dengan wajah yang menghadap ke kloset. Akhirnya mereka berdua pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan setelahnya mereka akan dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan. Sementara di tempat lain, Ismi yang sudah mulai pulih lagi, dia kini dilarang ke kios lagi. Dek, nanti kamu setelah ini kamu gak usah jualan di kios lagi ya. Tapi mas, kalau aku gak jualan nanti aku gak ada kerjaan mas. Iya, tenang aja. Nanti aku akan buatkan kios di depan rumah, biar kamu tidak usah jauh-jauh. Ya udah mas, makasih ya mas, kamu selalu ngertiin aku. Hendra pun akhirnya memindahkan dagangannya ke rumah dan akan membuatkan kios di depan halaman rumahnya. Dan pagi itu, mereka mendengar kabar kalau beberapa hari yang lalu ada sebuah kecelakaan di depan Pantura. Usai Hendra dan Ismi mendengar nama korban, mereka pun langsung terkejut. Mereka kala itu sedang duduk di depan rumah sambil menikmati pagi hari karena kebetulan Hendra lagi libur kerja. Tiba-tiba tetangganya yang lewat sedang berolahraga, langsung menyapa mereka. Selamat pagi Mas Hendra, Mbak Ismi. Pagi juga Pak, olahraga Pak. Iya ini biar sehat. Oh iya Mas, sudah dengar ada kecelakaan di Pantura kemarin belum Mas? Belum Pak, emangnya ada kecelakaan apa? Katanya sih laki-laki mau nyebrang atau apa gitu, terus ketabrak mobil dan tewas. Oh gitu, kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Tanto kalau nggak salah. Itu dia yang ngekos di depan Pantura sama temennya. Lah terus temennya gimana Pak? Tewas juga Mas, tapi anehnya tewasnya itu ditemukan di dalam kamar mandi. Ih, kok ngeri banget ya Pak? Iya Mas, Mbak, aku juga ngeri dengernya. Ya udah kalau gitu saya lanjut olahraga dulu ya. Iya Pak, silakan. Dalam hatinya Hendra kala itu merasa puas banget karena dendamnya itu ternyata telah terbalaskan. Dia tahu memang itu salah, namun dalam hatinya kala itu dia puas banget mendengar kabar kematian mereka berdua. Ismi dan Hendra pun saling ngobrol soal Tanto dan Bowo, tapi Hendra tidak memberitahu kalau dia yang sudah menyantet mereka. Dan semenjak itulah gak ada yang ganggu Ismi lagi. Dan beberapa tahun kemudian Hendra dan Ismi pun sudah punya momongan dan menjalani hidup seperti biasanya. Mereka hidup bahagia dan Ismi fokus mengurus anaknya, serta dia menyambi jualan kios di depan rumahnya. Meskipun tidak seramai di pasar, tapi yang penting menurutnya ada kerjaan. Dia pun tidak merasa lelah walaupun sambil momong anak. Dan seiring berjalannya waktu, Ismi pun sembuh dari trauma lamanya itu. Dan dia sudah benar-benar melupakan semua masa lalu yang sudah terjadi di hidupnya. Anaknya juga tidak rewel, seakan mengerti dengan keadaan ibunya yang sambil jualan di kios depan rumahnya. Sungguh, dia benar-benar bersyukur bisa berjumpa dengan Hendra. Pesan kali ini, dalam perjalanan hidup, selalu ada kisah menarik dan kisah kelam yang beriringan bersamaan. Manis dan pahitnya pengalaman akan pasti terjadi, akan memberikan kenangan berharga dan juga kenangan pahit. Namun meski semuanya tidak berjalan dengan mulus, namun setiap cerita yang hadir akan memberikan kesan yang membekas. Janganlah sesali apa yang sudah terjadi karena setiap hari akan selalu ada nilai penting yang bisa diambil. Berterima kasihlah pada masa lalu, karenanya dengan masa lalu kita bisa lebih memahami apa yang harus kita hindari. Tidak perlu ada dendam dengan masa lalu, meskipun seburuk apapun yang telah terjadi. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang mengerikan. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.